Hari ini pas hari Jumat, jadi saya ada rencana mau ke Gunung Salak. Tapi mobil saya parkir di Green Pramuka. Karena pada waktu saya balik dari Gunung Salak pas tanggal 17, mobil Pak, tidak bisa masuk. mau Jumatan? Karena di semua area Iya. jalan-jalan di seputaran Pankayu Apa semua ditutup kabar? untuk perayaan 17-an. Jadi saya Duluan jam jalan dulu. titip mobil di Green Pramuka. Nah, sekarang saya mau ambil mobilnya karena nanti sore mau ke Gunung Salak. Tapi saya tidak naik kendaraan atau naik Gojek ke sana, saya coba jalan lewat perkampungan. Nah, ini perkampungan di seputar daerah hutan kayu. Saya jalan kaki. Nah, ini kameranya kelihatannya tidak stabil ya karena saya genggam gitu. Genggam di tangan kiri sambil jalan. Jadi sama sekali tidak bisa melihat screen-nya. Karena kalau saya genggam sambil memonitor screen-nya, jadi kelihatan saya merekam gitu. Saya enggak mau kelihatan merekam, jadi saya cuma genggam aja kameranya di tangan kiri sambil jalan melangkah. Jadi kelihatannya seperti ini, goyang-goyang begitu. Kamera ini kebetulan kamera action ya, mereknya Bipro 5. Jadi sekaligus saya mengetes Bipro 5 ini ketajaman gambarnya seperti apa. Nah, ini yang nampak di layar ini adalah hasil rekaman dari kamera action Bipro 5. Kebetulan saya ada kamera Bipro 5 jarang dipakai ya. Dulu awal-awalnya memang ini favorit banget karena dia special edisi. Jadi kamera ini sudah dilengkapi dengan image stabilizer gitu. Jadi kelihatan memang tidak begitu goyang ya kalau kameranya betul-betul dipegang sambil melihat screen-nya. Nah, ini kamera di genggaman di tangan kiri. Jadi arahnya bisa jadi nggak jelas. Kira-kira aja, jadi insting aja yang bekerja begitu. Nah, saya coba jalan kaki, kebetulan ini hari Jumat, sekitar pukul 11.48 ya. Ya sekitar pukul 12 lah. Jadi ada saudara-saudara kita yang sedang menuju masjid ya, mereka mau Jumatan. Nah, di sebelah kiri itu ada masjid besar di area Universitas Islam Jakarta. Itu lokasinya persis bersebelahan dengan Kecamatan Matraman kalau nggak salah di situ ya. Ya betul, Kecamatan Matraman ya, walaupun saya sering-sering ke situ waktu bayar pajak, PBB dan sebagainya. Saya malah lupa nama kantor. Nah, ini saya jalan lewat ke perkampungan, gangnya lumayan sempit, nggak sempit banget, tapi berbahaya juga ya kalau kita tidak hati-hati karena di sebelah kanan itu ada jalan di tepinya langsung got besar begitu, tajam lagi. Nah, ini kondisinya memang perkampungan seperti ini ya, tak sedikit pun lahan yang bisa dibebaskan ya untuk untuk kenyamanan pejalan kaki. Kiri di tembok tuh ada jemuran, apapun yang bisa dijemur, ada gerobak. Wah, beginilah kondisinya kalau kita lewat perkampungan ya. Nah, tadinya saya mau ke kanan di sini, tapi lebih padat lagi, tapi saya mau lurus aja lah. Saya mau menuju jalan besar. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Raya Balai Rakyat ya. Jadi Jalan Balai Rakyat ini di tengah-tengahnya ada kali ya, karena 2 jalur. Jadi saya mengambil jalur yang berlawanan. Ini jalan yang menuju ke arah hutan kayu dan komplek perumahan. Ini kamera masih di genggaman saya ya, tanpa melihat screen. Ya hanya sekedar membelok-belok juga saja. Jadi sama sekali tidak menggunakan screen. Jadi tanpa melihat screen, jadi hasilnya seperti ini.
mestinya kalau kita pantau screennya mungkin hasilnya lebih bagus ya, dan tidak akan goyang karena tangan ini memang memegang kamera sambil mengayun-ayun gitu ya, nggak bisa tangan sambil jalan diem gitu, tetap dia mengayun. Saya sudah paksa supaya tidak mengayun juga ya, nggak apa-apa, ini kan namanya percobaan gitu ya. Hasilnya sih kurang bagus ya, saya lihat di sini ya masih ada jeruk-jeruk gitu ya, nggak tajam banget ya. Ya namanya kamera action ini levelnya level ini sih antri pemula lah gitu ya. Jadi sering dipakai oleh pemula. Nah termasuk saya ini yang pemula gitu ya. Itu kenapa tadi ya? Jadi kameranya nyorot lantai gitu, nyorot jalan. Apa kesenggol? Apa kesandung ya? Aduh. Tapi inilah suka dukanya kita jalan kaki dari daerah Kayu mau ke daerah Rawasari, tepatnya kita apartemen Green Pramuka ya. Saya sengaja jalan kaki dan sering jalan kaki kok. Karena apa? Karena di usia sekarang ini saya rasa kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan betul berjalan kaki. Kalau kita tidak mau jalan kaki, wah mesti olahraga khusus ya. Tapi saya jarang olahraga kok. Di setiap kesempatan saya selalu sering kali naik sepeda gitu ya. Kalau sehari olahraga rumah aja itu mungkin ada kurang lebih sekitar 20 menit kalau naik turun. Tapi tanpa kita sadari, kadang-kadang saya kakinya pegel juga. Nah itu salah satu bentuk olahraga yang saya lakukan. Tapi kalau sudah ada niat kemana, saya lebih suka jalan kaki ya, walaupun mungkin dibutuhkan waktu dari rumah. Tapi nggak apa-apa karena bagus ya. Jadi sehat ya kalau kita jalan kaki. Nah ini saya jalan kaki. Nah ini kita sudah sampai di Jalan Bangkayu ya, kita akan menopang. Ini adalah perempatan antara Balai Raja dengan Blok Kehakiman. Nah itu sebelah kiri Bangkayu yang mau ke Pasar Benjing, kemudian ke arah kanan itu kalau kita mau ke perempatan Bangkayu ke Roma. Nah ini saya lurus saja. Nah itu jalan menuju arah Roma. Nah ini saya lurus saja di sini. Di sini kendaraan luar biasa ya. Awal-awal saya tinggal di Bangkayu tidak seperti ini, sepi banget ya. Pedagang-pedagang pun jarang, bahkan di beberapa tempat itu tidak ada tidak ada rumah-rumah kumuh gitu ya. Nah itu karena dulu sebelum rumah kumuh ada itu dia lahan kosong yang seperti empang gitu ya, walaupun empang air metro tapi kan banyak pohon di situ ya. Nah ini jalan Pengayoman kalau nggak salah namanya ya. Nah jalan Pengayoman itu nanti akan tembus di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka kalau kita ke kiri nanti itu kita akan menuju ke arah Matraman, Salemba gitu. Nah kalau jalur yang ke kanan itu nanti kita akan menuju ke Pulau Gadung atau Rawamangun, Pulau Gadung, bisa juga Pulau Mas dan sebagainya. Jadi nah ini dulunya tapi sudah bagus sih dikelola oleh pemerintah daerahnya sama kecamatannya, tetapi masih juga dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, tapi sudah teratur kok sekarang. Nah kalau di sini sebetulnya kita parkir pinggir jalan apa ya, karena kan jalanan lebar, tapi hati-hati di sini seringkali mobil berhenti sebentar, entah pengemudinya kemana tuh sudah diderek. Jadi kalau sudah kena derek kita mesti ngambil mobilnya di Rawamangun ya, itu ada sanksi dendanya. Tapi ya lumayan repot lah kalau sudah kena derek. Tapi sebaiknya jangan parkir ya. Di sini area dilarang parkir, dilarang berhenti, ada letter S di sini. Biasanya di hari kerja pagi-pagi
kesiangan dikit itu atau sore itu ada derek dari mobil derek yang siap menderek mobil yang parkir di sini. Makanya kita lihat agak lenggang di sini ya. Itu kalau tidak ada mobil derek yang ngambil yang derek mobilnya dikandangin di poolnya di Romangun, mungkin di sini mobilnya parkirnya akan ramai banget. Dulu sebelum dipasang rambu, wah parkirnya kiri kanan penuh. Tapi sekarang ya sepi dua aja. Ini mungkin yang nekat aja yang parkir di sini. Nah ini saya masih jalan kaki, kameranya saya genggam gitu ya sambil mengayunkan tangan seperti jalan biasa saja. Karena saya nggak mau kelihatan seperti kita merekam gitu ya. Jadi nanti jadi perhatian orang gitu. Nih ada orang merekam gitu kan. Saya jalan aja sambil menggenggam kamera. Karena di Pro 5 ini kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi kameranya mungkin sekitar 4 cm persegi gitu ya, kurang lebih ya. Ya antara 5 meter berapa 5 cm lah, 5 cm kali 4 cm persegi gitu ya. Memang kecil kamera, ringan. Nah ini kamera ini posisinya dalam jinjingan nih. Dijinjing sambil mengayuh tangan jalan seperti biasa. Barangkali nanti kita akan lihat rekaman seperti apa. Nah ini saya mau coba menggunakan mixer ya, mixer naik kabel gitu, saya sambungkan ke kamera. Nanti hasilnya seperti apa nih? Kita lihatlah. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Pramuka. Di sebelah kiri itu ada KPP Matraman kalau tidak salah ya. KPP Pulogadung. Jadi kantor layanan pajak Pulogadung kalau tidak salah. Nah itu di sebelah kiri persis di pojokan. Nah kalau di kanan kita itu kantor BRI, di sebelahnya kantor BPKP. Jadi kalau nanti kita lihat ada gedung tingkat tinggi, nah itu kantor BPKP. Nah ini sudah ketemu Jalan Pramuka. Jadi kira-kira berapa waktu bisa dilihat kantor ini. Rekamannya non-stop. Tadi memang ada saya push karena ada satu momen jadi yang tidak keren sampai ini saya nggak bisa break, tidak salah sudah sampai di apartemen. Ini saya menyeberang agak sedikit menyeberangnya ya karena mobil motor sulit berganti ya, saya sudah bisa nyebrang. Ini saya lihat cepatnya masih ada beberapa mobil itu nampak ada busway siapa apa lewat ya. Saya menunggu sepi saja di depan saya mau di jurusan mana itu, ini saya nggak tahu. Nah ini saya sudah menyeberang, sekarang saya menyeberang lagi dari jalur yang berlawanan. Ini dari cepatnya kelihatannya kosong, tetapi jadi dan jalur busway kosong, tapi jalur cepatnya masih banyak. Ini siang hari Jumat, dimana banyak yang sedang tapi kendaraan juga masih banyak. Ini adalah kali sebelah kanan ada kali, terusan dari kali yang melewati ini. Saya mencoba ambil jalur kiri ya. Kalau di jalur kanan sebenarnya jalur trotoar, tapi sepi banget gitu loh. Kadang-kadang kita sepi, terus ada yang datang nyamperin kita, wah bisa jadi pembegalan di situ. Maka saya lebih baik cari jalan yang jalurnya ada keramaian, sebelah sini sebelah kiri itu ada yang jualan soto, nah, ini relatif ini banyak orang di sini. Kalau di jalur kanan itu sepi banget. Padahal di situ ada kantor kelurahan, tapi kantor kelurahan kan di dalam gitu, tapi bukan di pinggir jalan. Pinggir jalannya sepi banget. Hanya lewat mobil, motor gitu ya. Nah, kita tidak mau terjadi apa-apa di situ ya kita lewat jalur yang ramai aja. Di sini kan ada warung banyak ya.
ada orang nongkrong-nongkrong, terus tidak-tidaknya aman lah. Kita sampai di jalan. Kemudian di sebelah kirinya juga ada sekolahan gitu ya, tidak rame di situ. Mungkin karena hari Jumat, mungkin kita sudah pada pulang ya anak sekolah ya. Itu ada sekolah apa SD berapa gitu ya, kita belum sampai. Sebentar lagi kita sampai. Nah itu masih ada anak-anak main sepeda gitu ya. Ya jalur ini, nah itu apartemen dari kejauhan udah kelihatan ya. Apartemen Green Pramuka itu udah kelihatan dari situ. Jadi nanti kita akan hitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk jalan kaki. Ini jalan kakinya biasa aja, nggak buru-buru amat kan. Jalan seperti biasa gitu ya. Kayaknya jalan santai, tapi nggak santai banget sih. Karena kan panas udaranya. Ya walaupun saya sudah pakai topi ya, sudah pakai topi, tapi ya tetap aja panas ya. Karena memang siang banget. Tadinya mau ngambil mobilnya sore-sore aja, ambil mobilnya sore, langsung berangkat ke Gunung. Tapi saya pikir kalau ngambil sore, nah ini ke hari Jumat ini kan sore biasanya padat juga buat masuk. Mobil parkirannya kan penuh gitu ya. Nah lebih baik saya ambil sekarang aja. Orang-orang masih pada kerja di kantor, barangkali mungkin parkiran di apartemen tidak begitu padat. Nah ini sekolahannya kayaknya udah pada pulang ya. Ini guru-guru apa nih lagi selesai ngajar ini. Tapi kelihatannya masih mudah-mudahan masih gorengan. Tadi mau mampir beli gorengan, tapi kok minyaknya kayaknya kelihatan banget jadi gorengan ya. Nggak kering banget gitu. Mestinya mungkin setelah dia goreng dia bius pakai tisu gitu ya, minyaknya diangkat. Jadi kan dingin, jadi minyaknya kelihatan gitu. Nggak jadi beli. Mungkin pada waktu diangkat kan hangat panas dan minyaknya kelihatan. Tapi kalau dia udah dingin minyaknya kelihatan. Rupanya dia gorengnya udah dari pagi belum laku. Ada kolam renang nggak butiknya? Ada punya fisika. Tolong dibantu ya dikompain. Ya, lumayan lah buat ngadem. Nah, ini ada mobil lewat juga ya. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai. Nah ini saya ngerekamnya pas juga di jam Jumat ya, jadi ada suara yang mau sholat ya. Jadi dulu kalau di tahun berapa ya, waktu saya masih tinggal di Rawasari, jalanannya belum ada, itu sawah sebenarnya. Ini sawah gitu ya, sawah kampung gitu ya. Ini empang dulu ya. Entah pembebasannya seperti apa. Jadi dibuatlah jalan gitu, jalan kiri kanan gitu, sama dengan jalan yang di Komplek Kehakiman, atau yang jalan yang terusan dari Komplek Kehakiman, atau dari Balai Rakyat, atau mungkin dari Jatinegara ya. Ini terusannya tuh kali yang sebelah kanan, Kali Sunter gitu ya. Nanti kalau kita terus itu nanti ujung-ujungnya di Sunter ya. Sudah dibendung. Kalau dulu masih suka banjir ya di sini ya, sekarang udah jarang banjir. Mungkin kali ini sudah diperbaiki, jalan juga sudah dibuat pada waktu zamannya Pak Ahok jadi gubernur ya. Itu Kali Sunter itu udah dibendung loh, jadi nggak pernah banjir loh di sini. Di sini dulu banjir loh, karena rendah ya, tapi sekarang udah nggak pernah banjir. Bahkan pada awal-awal kita play apartemen di tahun 2012-an ya, itu kita khawatir banget kalau kita taruh mobil di basement itu airnya tumpah ke sana gitu. Tapi nyatanya nggak pernah banjir, nggak pernah banjir deh. Karena kita tahu keluar gedung apartemen itu kan lahannya agak ada rawanya gitu ya, ada rawa, kemudian di sebelahnya itu ada lapangan golf. Nah, ini saya sudah menyeberang kali, kemudian ini jalannya yang berlawanan arah tadi ya. Nah, ini saya sudah masuk kawasan Green Pramuka. Nah, ini sekaligus saya ngetes baterainya seberapa tahan dia. Nah ini arah kameranya nggak menentu ya, karena saya taruh kameranya di genggaman ini
genggaman tangan sambil jalan gitu loh. Sama sekali nggak ngelihat screen-nya, tidak ngelihat layarnya. Mestinya sih kalau kita ngelihat layar itu bisa bagus ya. Nah harusnya di sini saya sudah pakai screen nih, jadi sudah ngelihat layarnya, tapi kok belum kepikiran ya. Tapi ya bagus juga sih gambarnya. Gambarnya kelihatan lumayan lah, jadi tidak terlalu turun ke bawah muncak gitu atau tidak terlalu naik ke atas. Atas saya sudah pakai tangan di atas yang di atas juga masih jalan. Kelihatannya sih masih di genggaman saya ini. Kalau saya melihat screen kayaknya nggak begini layarnya, goyang-goyang begini. Padahal dia udah pakai image stabilizer loh, seharusnya bagus nih. Mungkin karena kameranya juga ikut ngayun gitu ya, ini seperti dia ayun gitu ya. Jadi saya jalan ini nggak kelihatan mencolok gitu loh, kita lagi ngerekam gitu loh. Kalau kita mencolok ngerekam kan nggak enak ya, dilihat orang juga nggak enak gitu. Itu ada berapa tower ya, ini kalau tidak salah Green Pramuka ini ada 7 tower ya. Jadi dari yang warna hijau, warna kuning, warna biru, warna merah, kemudian di seberang kanannya ada hijau toska, kemudian ada agak abu-abu, kemudian ada kuning muda gitu ya. Di sini ada 4 tower kalau tidak salah, ya betul 4 tower, hijau, kuning, biru, merah. Kemudian di sebelah kanan itu persis di komplek mall Green Pramuka ya. Mallnya sudah bagus mallnya. Jadi mallnya itu branded sih, jadi di situ kalau mau ke Green Pramuka itu pasti kita menemukan barang-barang yang branded ya, walaupun brandednya mungkin level kedua ya, bukan kualitas utama ya, tapi tetap barang yang dijual itu bermerek gitu. Nah ini saya jalan di trotoarnya, di boulevardnya ya, saya ambil sebelah kanan. Sengaja nah ini kayaknya saya sudah mulai pakai screen ini. Oh kan beda kan ya kalau kita pakai screen ya. Oh, apa saya ganti baterai baru ya? Iya. Nah ini kayaknya sudah digenggam pakai tangan, sudah dilihat sudah menggunakan mata ini. Kita jalan sambil melihat kamera gitu ya. Nah ini ya kalau kita benar-benar mau ngerekam ya begini. Jadi tidak seperti tadi awal-awalnya di jalan tadi. Nah ini saya habis ganti baterai nih. Jadi baterai itu baru habis waktu saya jalan tadi dari dekat rumah sampai di sini, habis tadi itu baterai, langsung merah, langsung mati kameranya. Saya ganti baterai dulu. Tapi ganti baterainya sebentar kok, nggak sampai 1 menit. Mungkin nanti akan kita perhitungkan nanti waktunya pada waktu kita gunakan counter waktu ya. Nah ini saya sudah mulai melihat screen ini, jadi kita tahu arahnya kamera itu kemana gitu. Kalau waktu di jalan tadi benar-benar saya genggam itu, jadi sama sekali nggak lihat screen. Tapi setelah dilihat hasil videonya bagus juga ya, jadi seperti nggak sengaja gitu loh, sengaja megang kamera sambil ngayun berjalan, diayun-ayun gitu, tetapi ngerekam gitu ya. Ya ini kelihatannya udah saya monitor ini, jadi layar sudah dimonitor, jadi langkahnya ini sudah kelihatan. Ya walaupun mungkin goyang-goyang ya karena kan jalannya nggak rata juga. Gitu. Nah di sebelah kanan itu ada 3 tower ya, 3 tower atau 4 tower ya. Nah kalau saya tinggal itu di tower yang warna biru itu, biru toska itu kelihatan dari sini, biru toska. Jadi di sebelah sana dari warna itu ada merah muda, kuning, sama biru toska. Jadi 3 tower kalau nggak salah. Jadi total semuanya ada 7 tower ya. Ini situasi Green Pramuka boulevardnya pada saat siang hari ya. Karena ini kan hari Jumat. Kelihatannya banyak yang sudah berada di dalam gedung ya, di dalam gedung mungkin sudah menjadi makan ya, jadi saya melihatnya tidak begitu ramai. Nah ini saya tetap jalan, saya akan mengambil lewat lift samping mall. Ini
menuju ke Mall Green Pramuka. Nanti video ini saya akan edit, saya akan tambahkan musik ya supaya nggak sepi gitu ya. Nggak kalau saya ngomong aja gini kan jadi kurang bagus ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah kamera di Pro 5. Kamera ini kan dipergunakan oleh vlogger yang entry level ya. Jadi pengguna awal, pengguna pemula. Jadi saya ikut-ikutan aja membeli kamera ini. Karena kamera ini kan tadinya belum pernah saya kenal gitu ya. Sebelum saya beli GoPro 9 kan ini dulu yang saya beli. Tapi setelah dipakai beberapa waktu kok hasilnya kurang bagus ya. Jadi saya melihat ini kayaknya masih blur gitu ya. Tapi saya penasaran, kamera ini sudah lama saya taruh di kotak gitu ya. Tapi tadi waktu mau ngambil mobil kepingin aja saya coba sambil jalan merekam itu hasil kayak apa. Ini hasil dari GoPro ini. Nanti saya akan tunjukkan kameranya seperti apa, kamera GoPro ini. Katanya fokusnya kurang ya. Kurang, kalau ada orang bergerak itu dia nggak akan fokus banget. Agak blur sedikit gitu. Mungkin kalau kita diem posisinya mungkin agak tajam gitu. Tapi ya yang namanya kamera vlogger kan nggak bisa diem seperti kamera-kamera profesional ya. Ini jauh sekali. Harganya pun juga kamera ini waktu saya beli itu pas lagi promo ya. Jadi namanya di Pro 5 edition, new edition. Jadi karena kamera ini diproduksi secara khusus gitu ya. Itu harganya sekitar 3.950.000, hampir 3 juta ya. Ditambah dengan baterai yang 3,5 juta, lebih dikit itu tepat. Nah, ini kita sudah masuk ke Mall Green Pramuka ya. Karena saya parkir di bawahnya, jadi tower saya tempat tinggal itu tower yang berwarna biru. Jadi di bawahnya itu ada space untuk penghuni. Saya taruh mobil di sana. Nah ini kita akan masuk lift ya. Kita lewat sampingnya aja. Kalau lewat mall kita pegang-pegang kamera gitu kayaknya nggak enak loh. Ini saya pegang kameranya diarahkan. Nah kita akan masuk. Ini sebenarnya kalau kita lurus saja ini tembus mall. Tapi saya akan masuk ke kiri lewat lift ya. Nah ini lift sebelah kiri ini saya mungkin masuk ke kiri. Nah ini saya sudah keluar nih. Mungkin ada jeda waktu lift turun gitu. Saya nggak enak merekam pada saat di dalam lift. Nah, ini kebetulan ada anak-anak bandel ini. Tahu ini kan di sebelahnya ada musola ya. Musola kan buat ini temannya masuk satu. Kemudian enggak. Oh kan. Enggak. Awas ya. Saya ini terjebak di sini lagi ya. Nama channelnya apa? Gimana lucu gitu. Tahu. Tuh ditutup lagi. Apa bintang? Ini anak ini keluar nih. Nggak ada orang lagi di dalamnya. Jangan. Saya masuk. Balik lagi tak. Saya masuk. Ayo, awas sekali lagi ya. Oh, lagi kabur deh. Saya kejar dia yang keluar. Tapi nggak ada suatu. Tuh. Lift itu baru ketutup, jadi saya nggak bisa turun lagi. Ini kan P1 ya, P1 ini ada musola besar gitu. Jadi penghuninya, nah ini saya tadi sudah masuk, kemudian saya keluar lagi ke P2. Ini kita akan menuju ke parkiran. Nah ini adalah suasana parkir mobil di Green Pramuka ya. Nah seperti ini. Jadi terang, lumayan terang tapi gelap gitu ya. Karena lampunya ada tapi jarang ya, jarang lampunya, nggak setiap mobil ada lampu gitu ya. Jadi lampunya diatur sedemikian rupa untuk menerangi beberapa sudut. Ini suasana di P2 di Pramuka Tower Orchid ya. Kan saya tinggalnya di Tower Orchid, tapi nggak tinggal di tempat ini gitu. Di sana hanya tinggal dalam arti apa ya,
sewaktu aja kita kalau pengen main ke sini kita tidur, habis itu kosong gitu. Dan itu memang unitnya kita memang pernah sengaja beli itu kan, maksudnya kalau ada saudara-saudara yang dari luar kota ke Jakarta, kalau dia kita ajak nginap di rumah kan sungkan kan dia, mungkin dia akhirnya karena sungkan diam-diam dia nginap di hotel gitu. Nah setelah dia nginap di hotel kita baru diberitahu, waduh kenapa nginap di hotel, kan kita ada unit di Green Pramuka kan bisa tinggal di situ. Itu ujung-ujungnya dia merasa nggak enak. Nah, ini kita udah mau sampai di parkiran. Saya sempat lupa juga ya parkirnya di mana ya. Oh ini mobilnya. Sempat lupa karena sering parkir di sini sih, dan tempatnya berpindah-pindah. Jadi lotnya itu nggak spesial kita miliki, tapi kita punya slot dimanapun yang kosong kita bisa parkir. Nah ini mobilnya. Mobil ini kita akan bawa pulang dulu ya. Kita bawa pulang, nanti sore kita mau ke Gunung Salak. Nah ini sini mungkin ada jeda sedikit ya, tapi nanti kita perhitungkan deh. Pada waktu kita naik mobil, manasin mobil, nah ini mobil kita panasin. Kita sudah diperhitungkan waktunya. Jadi termasuk manasin mobil, sedikit lag tadi waktu di lift ya. Anak-anak itu bandel banget tuh. Liftnya nutup, dibuka lagi, nutup, dibuka lagi. Kesel juga nih, akhirnya kita kejar keluar, udah pada lari jauh dia. Nah ini kita keluar lagi ya. Nah ini dibutuhkan berapa lama kalau kita jalan kaki ngambil mobil dari rumah ke Green Pramuka gitu ya. Ya ini kita keluar dulu ya, keluar dulu. Agak gelap sih, gelap ini memang, tapi kalau untuk ukuran apartemen menengah ke bawah ya beginilah, jadi tidak harus terang banget. Beda dengan misalkan apartemen-apartemen yang di mana tuh ya, yang di daerah Kuningan. Jadi kalau kita masuk ke parkiran apa namanya, basementnya, terang bener, terang banget, banyak lampunya. Tapi di sini jarang-jarang sih lampu. Jadi kesannya gelap gitu ya. Nah ini sekaligus kita mau ngecek kalau kondisinya seperti ini, hasil kamera di Pro 5 ini seperti apa lah. Inilah hasilnya. Ini di setting auto ya. ISO-nya minimum 100, kemudian maksimumnya 3200. Selebihnya kita auto gitu. Jadi kita nggak setting sedemikian rupa ya. Katanya kalau gelap gini bisa dibikin terang, tapi saya bikin auto aja. Karena kalau mau eksperimen, saya nanti kalau ada waktu lah saya akan eksperimen. Kalau exposure-nya misalkan kita buat negatif, apakah dia akan lebih terang? Atau kita akan bikin positif, apakah dia akan lebih gelap? Nah ini saya belum coba nih. Ini murni defaultnya dari Pro 5 ya, belum ditakut gitu ya. Kecuali ISO-nya, tadinya ISO-nya 1600, saya bikin 3200. Di Pro 5 ini ISO-nya maksimum 3200, jadi saya bikin yang maksimum aja. Jadi dia mau dipakai gelap, mau dipakai terang gitu ya. Minimumnya 100, maksimum 3200. Nah ini kita masih berada di level P1 sekarang ya, karena kita mau arah keluar ini. Tadi mobil ada di level P2, sekarang kita naik dari level P1 kemudian keluar. Nah, ini kita keluar sekarang. Kita ngambil mobilnya sih nggak ngebut-ngebut ya, jalannya pelan aja kok. Nanti kita bisa ukur lah, kita ambil yang paling lambat ya. Nah nanti kita tahu kalau kita nanti ngambil mobil ke Green Pramuka dibutuhkan berapa waktu lama gitu ya. Atau sebaliknya nanti kita kalau pergi kemana, kita taruh mobilnya di Green Pramuka, dari Green Pramuka kita jalan kaki ke rumah. Nah ini nanti kita akan coba. Sekarang kan dari Green Pramukanya kita pulang ke rumah naik mobil ya. Nah lain waktu kita taruh mobilnya di Green Pramuka, kita pulangnya jalan kaki. Nah kita ukur waktunya juga. Kita akan ambil jalannya yang
Siang. Mungkin jalan yang lain gitu ya. Kalau yang ini Iya. kan masih kan waktunya mirip-mirip gitu ya. Paling hambatannya kalau kita nyebrang gitu ya, Terima itu ada kasih. mobil lewat banyak, kita nungguin. Nah, di sini waktu kita bayar parkir juga nggak langsung ya. Jadi karena parkirnya ini model bulanan gitu ya, jadi kita nggak perlu khawatir kalau dicas jam-jaman. Kalau ditaruh mobil di sini sama leman, jadi katakanlah 24 jam ya 24 jam dikali 5.000. Nah itu dari parkirnya. Tetapi kalau kita naruh mobil 24 jam, kita hanya bayar di 10.000 gitu. Itu kalau untuk yang sudah langganan gitu ya. Nah, ini saya kembali lagi ke tempat yang tadi nih. Kita kan tadi waktu datang itu arah depan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke arah ini. Nah, kita juga nanti akan menyusuri jalan yang lawanan arah waktu tadi kita masuk 3 kali. Nah, ini itu ada green pramuka dari ujung itu warna hijau, kuning, biru, sama pink. Kalau yang di sebelah kanannya 3 tower itu ada biru toska, abu-abu, terus ada kuning. Kuningnya agak beda sih dengan kuning yang di sini ya. Ini suasana masih sepi. Kalau di jam-jam yang bukan pas Jumatan mungkin agak rame ya. Ini saya ngelihat banyak yang sedang berada di dalam gedung ini. Jadi mereka tidak berlalu lintas sehingga kelihatan banyak yang keluar masuk gitu. Tadi mestinya saya masuknya lewat mall ya. Jadi kan ketahuan nanti suasana mallnya seperti apa gitu. Pasti kita masuk mall tadi. Tapi kali ini saya lewat pintu samping sih. Jadi yang kelihatan hanya Starbucks aja tadi. Sama restoran apa itu ya, restoran Malaysia kan. Jadi kalau kita mau mampir ke Green Pramuka mallnya, di situ makanannya makanan branded semua. Jadi kalangan menengah ke atas lah makanannya di situ. Karena di situ ada Aceh hardware gitu ya, ada lotte, kemudian banyak kok makanan banyak. Jadi kalau punya temen mau kulineran di situ aja, nyaman kok tempatnya. Kenapa nyaman? Karena kita bisa lebih santai, tidak banyak orang makan di situ. Nah ini kita sudah menyusuri jalan Rawasari ya, yang mau tembus ke Pramuka. Kalau kita bawa mobil kan kita nggak bisa langsung menonton. Nah juga nanti kita akan belok kiri dulu sampai di perapatan Pramuka Pemuda ya, di bawah jalan layang kita akan memutar balik. Saya baru ingat ini mobilnya genap tapi hari ini ganjil deh kayaknya. Makanya saya ambil mobil di siang hari gitu. Nggak mau ngambil mobil sore. Kalau sore kan sebelum jam 4 itu sudah mulai crowded itu. Jadi saya sengaja ngambil di siang begini di mana suasananya masih pada Jumatan ya, jadi belum pada bubar Jumat. Mungkin nanti pada saat kita sudah sampai dekat daerah hutan kayu, barangkali mungkin akan pas yang Jumatan bubar nih. Nah nanti kita lihat ya. Karena waktunya sih sudah hampir jam 12 lewat ya. Ya kita coba nanti lihat kalau kita sudah sampai di Jalan Hutan Kayu, di pojokan itu ada masjid besar di situ ya. Tadi juga banyak yang ibadah di sana. Nah ini kita sudah masuk Jalan Pramuka yang mau ke arah Pulau Gadung ya. Tapi pada saat kita sudah sampai di perapatan Pemuda Pramuka, ya kita ngambil jalur kanan, kita memutar balik dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke komplek tadi, jalan yang tadi, komplek tadi. Nah ini hasil videonya akan kita cek nanti setelah jadi ya kayak apa. Saya penasaran aja nih. Ternyata dibutuhkan 2 baterai bolak-balik ya. 2 baterai dalam posisi full. Nah ini masih lampu merah ya. Kita akan muter balik. Nah ini saya coba dari ini saya taruh kameranya di dashboard ini. Nah ini masih butuh waktu. Saya sengaja nggak matikan gitu ya.
Jadi kita mau mengukur waktu sih soalnya. Jadi waktunya juga kita ukur pada saat kita berhenti dan pada saat kita jalan. Nah itu motor sudah jalan tapi lampunya belum hijau sebetulnya. Kita tunggu sampai hijau, kita muter balik. Nah ini sekarang kita berada di Jalan Pramuka mau arah ke Matraman. Saya masuk jalur lama karena kita nanti akan berbelok di komplek lagi. Nah di sebelah kiri ini ada BKP ya. Ini ada lingkar jalan yang menuju Priok. Kiri muter balik nanti di jembatan atas kita menuju Priok. Nah di sebelah kiri kita itu ada BKP. Kantor BKP ini kalau pas sore itu bubaran ya. Kan banyak yang melewati jalan Pengayoman dari komplek Pakuan terus lewat hutan kayu. Nah di hutan kayu itu yang sering macet di sore-sore itu. Karena kebanyakan mobil yang keluar dari gedung ini, apalagi kebetulan mobilnya misalkan hari ini ganjil, mobilnya genap gitu. Nah dia pasti akan lewat sana karena pas bubar itu sudah berlaku ganjil genap di daerah di Jalan Pramuka ini. Nah di sini di seberang itu adalah KPP Pulau Gadung. Nah saya belok kiri. Nah di sebelah kanan itu kali kan. Nah ini kan saya lewat sini tadi kan, jalan kaki ya. Nah tadi jalan kaki lewat sini loh. Nah ini jalannya. Nah sekarang saya baliknya lewat pakai mobil. Ya inilah jalan yang terdekat yang bisa kita tempuh kok. Kalau kita mau jalan kaki. Kalau kita naik mobil ya mesti kita akan melewati Jalan Ahmad Yani, naik jembatan layang. Itu lebih cepat lagi kalau kita naik mobil ke sana. Tapi kalau kita mau jalan kaki lewat sana tambah jauh jadi. Nah ini sudah sampai di komplek Kakina. Sebentar lagi kita akan ketemu jalan hutan kayu. Di perempatan jalan hutan kayu ini pojokan itu ada masjid besar. Masjidnya bagus, baru dibangun, direnovasi. Jadi banyak sekali umat yang ibadah di sana. Nah ini kelihatannya sudah pada bubaran ya. Nah itu yang berjalan kaki itu membawa sajadah gitu ya. Mungkin sudah selesai sholat Jumat. Nah iya betul. Nah, dugaan saya itu benar tadi tuh. Pas sampai di sini pasti sudah bubaran. Maunya sih tadi sampai di sini belum bubaran ya. Tapi nggak banyak kok yang keluar, mungkin masih di dalam masih banyak kali. Nah, ini hanya beberapa orang aja yang pulang jalan kaki. Nah di sini saya memasuki lewat jalan yang tadi juga, tetapi tidak masuk ini gang-gang yang tadi itu. Kita akan menyusuri jalan besar untuk sampai di rumah. Nah ini di sini masih sepi ya, padahal ini rame sebetulnya karena di kirinya itu pedagang itu banyak banget. Nah, itu motor-motor banyak, mungkin masih di dalam masjid kali ya. Nah di depan itu ada Universitas Islam Jakarta UIJ. Nah di dalam universitasnya itu, di dalam komplek kampus itu juga ada masjid besar. Mungkin sebagian ada yang ibadah di sana. Jadi yang kelihatannya yang ibadah di UIJ ini belum bubar, masih di dalam. Kalau misalkan sudah bubar pasti ramai. Nah ini di sebelah kiri nih, di sebelah kiri saya ini. Nah ini UIJ nih, yang ada parkir mobil Universitas Islam Jakarta. Di dalam itu ada masjid besar. Nah ini sudah mulai bubaran juga kelihatannya ya. Nah, jadi mungkin jamnya saya sekitar jam 12.15 menit ini. Kemungkinan saya kan nggak pegang jam, mobilnya juga jamnya nggak pas ya. Habis diservis kemarin mungkin buka aki ya, akinya dibuka gitu ya. Karena habis servis akinya dibuka, jadi dia reset ke nol lagi gitu. Jadi nggak pas waktunya. Nanti saya betulin jam. Nah inilah jalan hutan kayu ya, jalan hutan kayu. Ini adalah jalan Balai Raya. Nah ini saya belok kiri memasuki jalan Nanas 2. Jalan Nanas 2. Nah ini saya coba ke kiri.
Nah inilah jalannya, kecil kok jalannya, kalau papasan ya mesti gantian gitu ya. Nah ini masih sepi. Di sebelah kiri itu ada sekolah SMK 40. Jadi kalau pas ada sekolah sedang belajar mengajar tuh rame juga. Motor juga di depan parkir luar biasa banyak. Nah ini saya juga lagi mencoba dubbing videonya, video ini seperti apa hasilnya gitu. Karena kita pakai mic kabel sih soalnya. Kira-kira dengan suasana jalan dengan mic kabel yang kita buat ini terganggu nggak? Nah ini kita ke kiri ya, ini jalan Nanas ini. Nah ini jalan Nanas, kalau kita lurus saya tembus lagi ke jalan pantai. Nanti di pertengahan sebelum sampai jalan pantai itu ada pertigaan, kalau kita ke kiri itu nanti tembusnya bypass, tembusnya jalan Ahmad Yani. Nah saya nanti akan stop video ini di titik tertentu ya, dia kira-kira tidak jauh lah dari ini. Nah ini jalan Nanas ini sebetulnya sudah dilarang parkir mobil ya, tapi masih banyak juga yang parkir mobil di sini. Ya nanti kita akan sampai di pertigaan. Video itu akan saya akhiri sampai di pertigaan sini saja. Tuh jalannya masih ditutup kan? Kenapa saya ambil lurus tadi? Karena jalanan masih ditutup. Di tengah-tengah jalan Nanas itu ada tenda besar, mungkin dipakai untuk malam syukuran kali. Karena kan hari Jumat ini kan relatif waktu yang bagus ya. Nah ini saya muter balik sebetulnya. Nanti saya akan akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa nanti di video vlogging berikutnya ya. Karena ini adalah YouTube-nya sifatnya pribadi gitu ya. Nanti saya tidak publish ya. Tetapi kalau saya kirim ke kawan-kawan itu terbatas ya. Jangan di-share lagi gitu ya. Oke, saya tutup sampai di sini saja.